Sekalian kita mau edukasi sama teman-teman semua, gimana sih cara pilih ikan yang kualitasnya oke? Menentukan kualitas ikan. Kualitas Ikan sudah nggak bagus, mau kita tahan-tahan selama mungkin, ya gitu-gitu doang. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, tahunya ya cuma satu. Aduh. Oh, bah, ini coba kau kasih paham anak kau. Sebentar aku kasih bersih dulu paruhnya, dia kotor. Ini gigit saya, tangan ini sakit. Kasih leher, jangan tanganmu. Beresin ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Yo. Hey. Hai Mas Vivo. Nah, kembali lagi nih sama saya Febrian Saputra. Masih di Blast Channel, Blast Koi. Tutup Kita kebetulan banyak barang datang, koi ya terutama ya, banyak banget barang datang. Sekalian kita mau edukasi sama teman-teman semua, gimana sih cara pilih ikan yang kualitasnya oke? Wow. Dan mana nanti yang kita udah pilih, bedanya apa? Kita nanti jelasin satu persatunya. Kenapa kita pilih, kenapa kita harus komen. Mantep ya, Bay ya? Mantep. Kita pasti akan kasih yang terbaik buat teman-teman semua. Tentunya dibantu sama Ko Ade nih. Halo. Nah, ini kita udah tuang sebagian di ember masih pemilihan. berantakan ya, Masih karena berantakan. biasa. Banyak banget ya Om. Nah, ini teman-teman, ini dapur kita. Jadi proses seleksi ikan baru datang, proses karantina, proses grading. Grading itu apa sih? Grading itu menentukan kualitas ikan. Kualitas ikan. Ada yang nanti kita akan jual cepat, ada yang nanti akan naik ulang, ada yang nanti kita keeping di kolam pembesaran. Yang jual cepat itu kenapa? Ya terus terang karena kita ada yang lebih bagusnya udah. Oh. Kita ngomong jujur apa adanya. Jadi kalau kita contoh gini nih, kolam kita terbatas nih An. Nah, kita ngambil satu jenis ini ada 10 ekor nih. Yang 7 ekor udah kelihatan terbaik, yang 3 ekor ini kalah nih sama yang 7. Iya, nah, yang 3 ekor ini biasanya kita keluarin duluan. Oh. Nah, biasanya kadang kita rugi pun nggak apa-apa udah gitu loh. Tapi yang 7 ekor ini Kita misalkan nggak laku pun kita gedein terus gitu. Karena Enak nilainya dikolam. value-nya juga naik. Tapi kalau ikan sudah nggak bagus, mau kita Dikolam. tahan-tahan selama mungkin, ya gitu-gitu doang gitu. Apalagi kan kita nih terus terang kan dagang ya, jadi harus ngitung operasional. Biaya saya untuk pakan berapa, biaya keeping di kolam berapa, karyawan berapa, listrik itu kan kita harus perhitungan semua. Lah, kenapa Om nih? Kita kan berarti kan kita bisa pilih kan, misalkan kita ambil aja yang bagus-bagus nih. Betul. Dari peternak atau dari Nah, apa? kadang dari dealer maupun dari petani itu mereka jualnya juga Borong. paket. Oh, Nah, paket. Kita kan nggak bisa, oh saya udah kadang beberapa opsi, saya milih yang A, B, C ini aja boleh nggak harganya nganu, aduh Pak harus semua. Oh, gitu. Nah, tapi ya sudahlah, yang penting saya hitung, oh yang bagus bisa kita olah, yang kurang bagus nanti kita bisa lepas cepat, sisanya nanti yang kita nanti cari keuntungan di sini, yaitu intinya nanti sambil jalan seperti itu. Nah, kemarin ngelanjutin ada yang komen di YouTube dan ada yang inbox di IG saya. Nah, ini teman-teman mohon maaf sekali lagi ya. Jadi terkadang saya ini sudah berkali-kali kasih keterangan, Febrian. Instagram itu memang kadang saya itu jarang cek. Inbox itu numpuk, DM itu banyak sekali. Benar. Bukan saya nggak mau jawab, tapi karena memang saya standby-nya di WA. Standby-nya WA. Nah, sebetulnya ikan kita jual maupun ikan untuk nanti iklan-iklan untuk pembuatan kolam, konsultasi dan lain-lain, itu ada kontak WA saya gitu loh. Langsung aja Langsung ya? aja ke sana gitu loh. Tapi kalau DM kemarin ada yang sampai komen, Pak kok sombong sekali, di DM nggak pernah dibales. Bukan nggak mau bales, sulit. Saya mau kirim video pun lewat DM tuh saya jujur sampai sekarang nggak ngerti loh. Oh, gitu. Serius, tapi kalau lewat WA saya udah biasa, Ya. intinya seperti itu. Nah, ada yang DM saya dan komen di YouTube, Pak, ajarin dong cara milih bibit ikan dari ukuran 5 cm. 5 cm. Boro-boro saya gitu loh, peternaknya sama yang Jepang pun 5 cm tahu belum ya? tahu. Ya udah kalau gitu 15 cm, 15 cm pun belum terlalu ketara. Nah, biasanya ketara itu di atas 20 sampai 25 up. Itu baru udah bisa kelihatan. dinilai ya. Nah, kali ini kita akan bahas yang gampang dulu. Yang ngembang dulu. Ikan polos satu warna. Nah, ini kan polos yang menarik nih Om. Ya. Ikan polos kan kita lihat cuman sekedar polos. Udah, iya. Nah, tapi sulit nih. Betul. Lihatnya gimana nih maksudnya? Nah, Polos jadi kan gini semua sama. teman-teman, pada prinsipnya kalau ikan sudah polos, ya mutlak nomor satu yang dilihat anatominya, titik. Bodinya tersendiri. Bodinya ya? dulu nomor satu.
Kenapa? Karena ikan polos itu menariknya kalau jumbo. Jumbo, Ngerti ya gede maksud gitu saya? ya, tahu. Dan jumbonya itu yang anatomi proporsional badannya yang enak dilihat. Nah, dilihat. Terlalu kegemukan juga jelek seperti short body, terlalu kurus kayak ikan nggak marah makan, lontong ibaratnya kalau lontong orang panjang bilang. doang gitu ya. Kalau artis, atlet langsing bagus. Kalau koi nggak lakuan. Gitu loh, makanya. Carinya yang bahenol ya. Nah, nanti kita akan bahas apa sih kriteria pemilihan ikan tosai atau yang di bawah 1 tahun yang layak untuk di keeping jangka panjang. Yang kualitas bagusnya lah seperti itu. Nah, kita sekarang lihat sama-sama yuk. Ini kebetulan 7 ekor terbaik saya pilih. Ini memang terus terang kalau nggak laku pun nanti saya akan gedein terus. Berarti ini semua udah pilihan. Udah pilihan. Nah, nomor 1 yang teman-teman harus Ini lihat, kepala misalnya. ya, Benar nggak? itu anatominya itu antara kepala, punggung, pangkal ekor. Sekali lagi pilih yang proporsional. Oh gitu. Dilihatnya Om? Ya enak aja Enak dilihat aja, dari ya. mulai kepala, bahu sampai ekor ini kan tebel Pas gitu tipisnya ya. pas gitu loh. Kadang ada yang perutnya terlalu gede, bahunya terlalu gede, ekornya tipis. Tipis, Nah, ya, kalau pangkal ekor tipis, pengalaman saya ikan itu bisa gemuk tapi nggak bisa Nggak bisa memanjang. jumbo. Nah, itu. Tapi kalau yang pangkal ekornya teman-teman lihat, ini pada Tebel-tebel. kondisi puasa semua ya, Febian ya. Ikan puasa mungkin sebelum dikirim sini ada sekitar 5 hari sampai 7 hari. Nanti lanjut puasa karantina di sini lagi 5 harian. Nah, kondisi puasa aja begini nih, kebayang ya. nggak? Nah, ini dari Okawa Farm, tosai semua, ukuran 25 BU. Nanti teman-teman kalau berminat bisa info ke tim kita atau ke kontak kami. Dan ini sudah pilihan semua. Ini calon nih. Ya, paling suka sih saya tadi, ya ini bener yang Febian bilang. Nah, kenapa? Ukuran dia paling gede udah jelas. Pantat pak Ya, semua. jitai punuknya dia paling tinggi. Terus ini karena ikan ginrin, ginrinnya kita wajib perhitungan juga. Rapi gitu. Kerapiannya ginrinnya dia memang paling bagus. Ya. Nih bandingin yang nggak rapi nih. Benar. Nah, tapi ini nggak rapi pun tapi masih oke lah Oke. ibaratnya. Kalau yang parah banget ya kita biasanya langsung sortir. Nah, ini dari Farm Okawa. Ini DOP 2021, Import berarti ya, ini Om? import ya. DOB 2021. Jadi usia kurang lebih itu 90 Itu kelahiran? 6 bulanan. Kelahiran. Ya, tahun kelahirannya diproduksinya sekitar bulan Juli. Oh. Juli 2021. Jadi ini usia sekitar 6 Masih bulanan. 6 bulanan ya, ya. 6 bulanan 25 BU termasuk bagus. Udah gede ya. Karena ada 6 bulanan yang masih 15 cm, di bawah 15 BU itu masih ada juga. Gitu. Nah, makanya sekali lagi kadang apa sih ikan handpick itu? Handpick itu yang kita pilihan udah kualitas tertentu, Febrian. Nah, kalau ikan yang partai, borongan pasti gitu. ada bagus, ada Ada jelek. bagus, ada jelek ya. Kalau ikan handpick kita beli dari petani maupun impor dari Jepang, itu pasti ada kualitas yang sudah Kualitasnya, ya. standarnya minimal seperti ini grade-nya. Gitu. Itu cakep-cakep ini bodinya. Nah, ini nanti kita akan masuk kolam pembesaran, Febrian. Semua ini ya. Ya, terus terang kita stok Soragoy Ginrin yang besar jumbo ini atau Cagoy Ginrin yang mirip seperti ini jumbo ini cuman punya 1 ekor. 1 ekor. Yang kemarin di Semarang Koisio juara 1 Juara ingat nggak? satu, Nah, ya. yang udah jumbo 70 BU itu. Nah, makanya teman-teman kalau beli dari ukuran dan usia segini harganya jauh lebih murah. Ini pasti kalau pemilihan proporsional gitu udah pasti jumbo ya Om? Saya garansi kalau 7 ekor ini kalau nggak minimal 60 cm uangnya saya balikin. Weh, Oh, enak kan? 60 cm minimal, tapi ya satu ya, kolam jangan terlalu kecil, nggak layak. Yang Iya. kedua, pakan juga kasih yang minimal yang bagus lah, jangan pakan lele atau pakan yang murah-murah gitu. Kalau faktor ikan terlalu banyak juga bisa ya Om? Pengaruh juga, Pengaruh ya. kalau populasinya padat itu biasanya growth-nya agak pelan. Pelan ya. Karena kan dia makannya juga rebutan Makannya banyak. rebutan, benar, benar. Tapi kalau jumlah ikannya pas, dia dapat jatah makannya pas, pertumbuhannya bisa bagus. Nah, ini nanti 7 ekor ini sebetulnya kualitas overall hampir sama semua, Hampir cuman sama 1 ya. ekor ini yang menonjol. Yang bagus ya Om? Ya, yang kamu lihat, kamu tak lihat sudah mulai jeli nih, Heeh. sudah mulai pintar. Jadi memang Aan ngalamin nggak dari mulai pertama kita nge-review koi? Iya benar-benar. Cara kita supaya bisa ngelihat koi bagus ya perbanyak lihat Perbanyak ikan, Gitu. ya, benar. Nah, terus ada yang nanya, Pak, perbandingan yang jeleknya dikasih lah, yang saya jelek nggak pernah ambil. Lah ngapain? Maksudnya gini loh, An. Saya bukan nggak mau ngasih perbandingan, tapi kalau yang jelek saya ambil juga, nanti kita repot jualnya. Oh gitu. Gitu loh. Kita kadang jual murah pun juga nggak laku gitu. Oh iya iya. Nah, makanya kita kasih lihat yang bagusnya aja. Nah, nanti teman-teman kan bisa lihat kalau Bener. oh suatu saat mau lihat ikan entah bukan dari Bless atau dari dealer lain Bisa pun, buat perbandingan. Buat perbandingan. Oh, ternyata yang anatomi bagus begini ya. Ya. Yang anatominya kurang bagus begini, perutnya turun, ekornya tipis, ada bocor-bocornya, skinnya fukurinya nggak rapi. Fukuri ini kerapian sisik. Kerapian sisik. Ya, itu namanya fukuri. Nah, nanti setelah ini kita bahas yang non ginrin. Ini yang ginrin dulu.
Ini Ya, yang ginrin, ya. nanti ada yang non Ada ginrin. yang gini juga. Nanti kita akan kasih link yang kualitas bagus. Nah, semoga nanti teman-teman dengan melihat banyak referensi ikan-ikan yang bagus, otomatis mata ini akan kelatih sendiri. Gitu Harus loh. lihat ya Om. Ya, benar. jadi saya kalau ditanya bukan saya ini ahli, bukan, karena saya memang banyak salah, jujur. Ya, ya. Banyak salah, banyak belajar, dan ini sudah tahun ke-10 saya di 10 dunia tahun Ya. koi. Saya mulai 2011. Saya mungkin baru Jadi bentar. baru kamu paling berapa bulan lah, Berapa bulan. setengah tahun Iya, paling ya kan. setengah tahun lebih. Saya ini tahun ke-10, ya mungkin kemarin akhir Desember 2021, tepat saya 10 tahun. Dari mulai hobi sampai jualan seperti ini. Tapi terus terang nih saya nih Om ya. Ya, Sering kita main di Blast Koi ini kan. Terus kita lihat-lihat ikan koi. Terus bukannya kita ngeremehin atau apa. Kita ngelihat udah ada bedanya tuh udah kelihatan banget. Ya, Sama yang koi-koi yang ya ya, gitulah. kita maaf ya, bukan mau apa-apa ya teman-teman. Yang Febrian maksud ini adalah sebetulnya kita belajarnya. ini belajar memilih Belajarnya, kualitas. iya benar. Ya. Belajar maksud saya belajarnya itu lebih kelihatan kalau misalkan kita lihat langsung visual ikannya. Betul, visual ikannya, dan kita lihat perbandingannya. Iya. Sering lihat perbandingan, lama-lama teman-teman akan Oh ini pintar yang lebih sendiri. bagus nih. Ternyata ada yang lebih bagus Ya, lagi nih. dan gitu. sekali lagi juga jangan underestimate bahwa ikan lokal itu selalu jelek, selalu nggak bisa besar. Ikan lokal itu konten, itu salah. Kemarin yang show banyak lokal. Iya, nanti kapan kita akan bahas ikan lokal yang polos maupun yang pola, yang anatomi bagus, pola bagus, yang layak untuk dibesarin. Yang Next layak video ya dibesarin. nanti ya. Oke. Nah, yang ini kan kita bahas yang Asik tose-tose import dulu. Oke, nah sekarang kita bahas yang non ginrin ya. Ini yang ginrin udah cukup selesai. Oke, langsung. Oke, nah ini Kita bawa ya. ginrin. Oke, kita lanjut ya. Nah ini yang selanjutnya ya. Putih polos. Ini platinum atau apa? Platinum ya. Ya, ada yang ginrin, ada yang non ginrin. Nah, kalau ikan ini mutlak sekali lagi karena ikan polos, anatomi nomor 1. Anatomi lagi ya. Ya, kemudian kebersihan skinnya. Kalau untuk putihnya sendiri, Putihnya juga yang putihnya bersih, Oke. jangan yang kuning. Memang kuning gitu biasanya memang itu genetik ikan, bukan Enggak cuma dari makanya. faktor Enggak, makan atau apa gitu? ini ikan ini kita kasih pakan color ini sebetulnya kelahiran tahun 2020, sekarang ukuran 30 sampai 35 BU. Ini kita keeping dari ukuran 15 sentian ini An. 15 cm. Ya, sekarang udah 30 up Udah rata-rata. lumayan ya. Ada yang 35 BU, ada yang kemarin 40 sentian, itu yang grupnya paling cepat, udah dipesan customer Surabaya. Nah, intinya adalah sekali lagi, kepala harus bersih, anatomi kepala, punggung, pangkal ekor harus tebel, nggak boleh ada bocornya. Bocor Ukuri- tuh gimana, Om? Bocor tuh misalkan ada bintik-bintik hitam, ada bocor merah, Oh, ya gitu. itu ya udah agak sulit Oh. biasanya. Ini kita dari kecil sampai kita besarin segini masih oke, dan ini nanti kita akan lanjut masuk pola pembesaran lagi. Pola pembesaran juga. Ya, dibesarin lagi. Kalau minat nanti juga bisa kontak di Deskripsi ya, tim Om. kami. Langsung. Nah, ini ada satu yang memang sisinya kayak agak nggak rapi, itu bukan nggak rapi tapi lepas. Waktu di karantina kebentur. Oh, Ya, itu. Tapi itu Oh, nanti iya, bisa iya. balik lagi. Bisa pasti balik. Bisa. Toh ikan juga masih muda banget. Ini, Nah, ini dari cakep-cakep. Isumi Abang. Bodinya ini Ya, DOB 2020, tapi usianya sudah 1 tahun lebih sedikit. 1 tahun lebih sedikit. 30 up, 35 BU lah. Kenapa? Memang segituan, wajar. Wajar ya? Wajar sekali. Ada ikan yang umurnya 2 tahun masih 20 cm, 25 cm ada juga. Masih ada? Ya, namanya Itu kan- nisai kecil, ake nisai. Oh. Ya, itu ada juga biasanya ikan-ikan yang memang seperti itu untuk kesio cocok. Karena dia misalkan di satu kelas tertentu dia bisa bertahan lama. Kalau di show umur nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh sih, yang penting kan kualitas ikan sama ukuran. Benar. Ya, wah ini ikannya lihat nih, mentalnya juga bagus. Atas terus iya. rata-rata jinak semua. Dan feeding bisa nih. Ya, Om. feeding mau semua. Mana sih ikan-ikan yang layak untuk dibesarin lebih lanjut dan bisa potensi jumbo? Ya inilah kriterianya, anatomi, pangkal ekor, kepala, kemudian punggung, Iya, ya kan? Lihat perut sampai sekarang nggak ada yang turun sama sekali. Turun ya. Ya ini mau male betina sih, jantan betinanya belum kelihatan. Tapi misalkan ini ada yang jantan pun saya jamin jantannya nggak kurus. Kepala kayak dicat ya? Ya, banget putih banget, bersih ini. Ini udah kita yang seleksi, yang bersih-bersih. Kalau yang ya, ini kalau teman-teman lihat aslinya lebih putih lagi, lebih putih. Dan di kolam koi saran saya ada 1 atau 2 ekor yang warna begini. Itu kontrasnya warnanya itu bagus Iya, gitu loh, kayak cakep kita nanti di ya. lukisan ya. Nanti kan di kolam satunya saya mau masukin 1 lagi yang non ginrin. Mungkin tak ambilin dari sini 1 lah nantilah. Ini ada yang ginrin juga ya? Om? Di ginrin kan 1, 2, kemarin sudah 3, ada di kolam 4. baru. Yang Ah, ini kan ada, yang ada. non ginrinnya belum. Nanti tak ambilin 1 lah. Yang kuning tuh coba tuh saya. Om. Ya, yang kuning karasi namanya. Karasi tuh. Nah, nanti next kita akan bahas yang ikan pola, yang secara anatomi dan lain-lain yang bisa besar.
yang kriterianya bagus untuk di-keeping jangka panjang, dan itu nanti akan kita kasihkan lokal. Supaya teman-teman juga tahu bahwa nggak semua lokal itu jelek loh. Iya benar. Dan nggak semua import itu bagus loh. Banyak. semua tuh jangan lihat embel-embelnya, lihat ya kualitas Kualitasnya, ikannya ya benar, masing-masing itu sendiri seperti Mau itu. import mau lokal kualitas Ya. oke sikat. Kadang saya tuh sedih kalau ada, Pak ini harga berapa sekian, kok mahal Pak, lokal ya, iya lokal kok Mindsetnya mahal, udah. ya kembali lagi lokalnya seperti apa dulu gitu loh. Kalau lokal yang murah 50 ribuan juga Ya, banyak sama gitu aja loh. ya. Ya silakan beli aja, coba dipelihara nanti baru tahu gitu loh. Ya. Karena mungkin mindsetnya import itu udah bisa gede atau apa. Iya gitu itu. ya, Om. Kadang orang sering tergiur di situ, padahal belum tentu juga. Bener. Kan di Jepang import-import yang sortiran banyak juga yang Banyak, murah-murah. bener. Iya. Kembali lagi semua ke kualitas ikannya masing-masing. Taunya ya udah import, gede-gede di Ya, video di itu lah. belum tentu lah. Belum tentu lah. Lokal banyak yang Ya, gede. ini kebetulannya dulu waktu awal datang cukup banyak, beberapa udah kita lepas kecil-kecil, ada yang kita jual paket, ada yang kita jual satuan. Nah ini yang masih oke kita akan lanjut gedein lagi. Kita lanjut gedein. Di Ya. kolam pun dilihat enak. Enak. Kalau putih-putih gini. Ya semoga bermanfaat ya. Nanti yang request apa lagi bisa komen di bawah ini. Ya. Sekali lagi, kalau ukuran 5 cm, 10 cm, 15 cm masih terlalu kecil. Kita Koi nggak belum ada yang bisa. albino ya Om ya? Ya sebetulnya albino ya ini ya. Ini ya? Oh. Albinonya koi ya ini ya? Albinonya koi ya platinum ini Platinum putih. ya. Cuman nggak betul. Lucy lah, Ya, Lucy. dan ikan satu warna ya jelas anatomi penting. Iya. Karena yang kita andalin itu nggak ada polanya soalnya. Kita cuman lihat posturnya. Iya, kalau ikan pola anatominya kurang tapi patternnya bagus masih ada nilai plus kan gitu loh. Kalau ikan polos anatominya jelek ya mutlak harus Iya. udah dikeluarin seperti itu. Kalau secara pemilihan sebenarnya enak mana sih Om? Ya gampang ikan polos. Gampang lah. polos ya? Gampang banget. Gitu loh. Ikan pola banyak yang kita pertimbangkan. Kalau pola menurut saya kriteria masing-masing ya. Ya, selera. Ya, selera. Tapi ada pepatahan. Apa? Bagus itu relatif. Jelek mutlak. Jelek mutlak. Jelek jangan didebat lah udah. Kalau bagus ada orang suka A, B, C itu selera. Nah, tapi kalau udah bicara jelek mutlak. Mutlak. Oh, udah nggak usah dibahas kalau itu. Jangan bicara jelek Om. Iya. Ini ada banyak yang Kurang sensitif bagus ya. gitu ya. Kurang bagus. Enggak. Kita sebetulnya nggak ada maksud apapun, tapi supaya teman-teman juga bisa mendapatkan sedikit sharing. Kita juga banyak kok senior-senior saya yang Benar, lebih benar. ahli Lebih. juga. Saya pun sampai sekarang juga masih belajar masih tanya benar. dengan senior-senior saya. Tapi intinya adalah semoga dengan kita bikin video ini teman-teman bisa ngerti perbandingannya. Oh ini yang oke, ini yang apa gitu. Cara milihnya Ya. gimana? Sip. Kita nanti lanjut ke Kolam Blok L ya. Oke teman-teman ya, itu kita udah. Oh ngapain deket-deketnya munduran dikit, dia nggak kelihatan lah. Gini. Nah, kita tadi udah belajar banyak dari KAD. Gimana sih cara pilih ikan polos? Salah satunya anatominya harus benar, posturnya juga harus benar. Itu gede posturnya. Dari ujung sampai ujung harus benar, ya. Dan kalau misalkan mau ke koi-koi yang premium-premium yang cantik-cantik, lokal import oke semua, bisa langsung klik di Instagramnya KAD ya Ko ya? Yes. Blaze Koi Center Semarang, dan bisa langsung follow Instagramnya KAD dan follow Instagramnya Blaze Channel juga. Oke, jangan lupa follow Instagram saya Febrian Saputra. Oke, see you next time. See you. Bye. Bye.